Di balik sunyi ruang operasi, ada nilai-nilai yang memandu setiap tindakan. Pancasila bukan hanya sekedar sebagai ideologi bangsa, tetapi ia hidup dalam tiap tindakan yang dilakukan. Tiap monitor yang dijaga, tiap pasien yang diselamatkan. Hai semuanya, selamat datang di konten kami yang akan membahas tentang keperawatan anestesi dan perannya dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Kalian penasaran kan? Yuk simak pembahasan kami sampai selesai. Pertama, kita bahas dulu, apa sih peran perawat anestesi dalam tim bedah? Perawat anestesi adalah tenaga keperawatan terlatih khusus yang bekerja bersama dokter anestesi untuk memastikan pasien aman sebelum, selama, dan setelah pembedahan. Perannya meliputi: yang pertama, penilaian pra-anestesi, mengumpulkan data riwayat kesehatan, alergi, obat-obatan, dan kondisi vital pasien, serta menjelaskan prosedur anestesi dan memberikan edukasi untuk mengurangi kecemasan. Yang kedua, persiapan pasien dan alat, menyiapkan obat anestesi, alat monitoring, dan memastikan semuanya sesuai standar keselamatan. Yang ketiga, induksi anestesi atau tahap peniduran, membantu dokter anestesi memberikan obat induksi, memasang alat monitor seperti EKG, tekanan darah, saturasi O2, serta memastikan jalan nafas terjaga dan stabil. Yang keempat, maintenance atau pemeliharaan anestesi, yaitu memantau tanda vital secara ketat selama operasi, menyesuaikan obat anestesi sesuai instruksi dokter anestesi, serta mendokumentasikan seluruh proses. Yang kelima atau yang terakhir adalah recovery atau pemulihan pasca anestesi, yaitu mengawasi kesadaran, pernapasan, nyeri dan efek obat, serta menilai kesiapan pasien untuk dipindahkan ke ruang rawat. Apa itu makna filosofi dalam keperawatan anestesi? Makna keperawatan anestesi itu seni untuk menjaga kehidupan agar tetap stabil. Nah, itu memerlukan nilai-nilai kemanusiaan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Hari ini Ibu akan ada proses persalinan ya. Aku takut. Ibu tidak perlu takut, Ibu berdoa saja. Semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Rasa aman sering datang dari pengakuan pada keyakinan masing-masing. Pelayanan yang menghormati spiritualitas adalah wujud sila pertama. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya perawat Nasra. Dengan Ibu siapa ini? Ibu Isna. Ibu keluhan apa yang sekarang dirasakan? Saya sedikit pusing dan lemas. Ibu punya riwayat penyakit apa sebelumnya? Belum. Baik Ibu, nanti saya akan berikan Ibu obat dan selimut agar Ibu tidak menggigil ya. Kemanusiaan hadir melalui empati, bukan hanya menginduksi obat, tetapi menenangkan hati. Kamu jawab, kamu semua. Kita satu tim, kita satu tujuan. Tujuan kita Menyelamatkan pasien. Di ruang operasi, perbedaan mempersatukan. Semua bergerak sebagai satu tubuh demi satu kehidupan.
pasien, bagaimana kalau kita pakai regional? Ya, saya setuju. Bagaimana dengan dokter muda? Tidak ada dok, kita pakai regional saja. Musyawarah bukan hanya teori, ia hidup dalam setiap briefing sebelum pasien tidur. Ibu, saya lagi sakit, tapi saya nggak punya uang gitu. Ini dia miskin banget. Stop. Setiap pasien berhak mendapatkan pelayanan terbaik tanpa melibatkan status sosialnya. Inilah bentuk keadilan dalam praktik. Syafril Firdaus ditetapkan sebagai tersangka pelecehan seksual seorang pasien. Dalam perkara ini, polisi telah mendapatkan 2 alat bukti dan memeriksa 10 saksi. Kasus ini berbeda dengan dugaan pelecehan di ruang pemeriksaan yang rekaman kejadiannya sempat tersebar ke publik. Polisi bilang korban awalnya mendatangi klinik di Garut untuk memeriksa masalah kesehatan kepada pelaku. Selanjutnya, pelaku menawarkan kunjungan praktik ke rumah korban untuk tindakan medis. Usai tindakan, Dr. Syafril meminta korban mengantarkannya pulang ke indekos sebab pelaku tidak membawa kendaraan pribadi. Di indekos itulah Syafril melakukan tindakan pelecehan kepada korban. Sementara untuk kasus dugaan pelecehan di ruang klinik, polisi masih menunggu laporan korban. Dilakukan pemeriksaan, kemudian dilakukan juga penyuntik tadi yang disampaikan. Contoh implementasi menghormati keyakinan pasien dan kebutuhan spiritual pasien serta memberikan dukungan psikologis sesuai kepercayaan pasien dan tidak memaksakan keyakinan pribadi. Dasar hukum Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 5 ayat 3, setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya sendiri. Mananya perawat anestesi wajib
Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Implementasinya yaitu pelayanan yang manusiawi dan bermartabat, juga menjaga privasi dan kenyamanan pasien. Lalu dasar hukum dari sila kedua yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 56 Ayat 1, yaitu tentang setiap orang berhak menerima atau menolak setiap tindakan pertolongan setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut. Lalu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit Pasal 32 huruf C, yaitu pasien berhak memperoleh pelayanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, implementasi kerjasama tim multidisiplin di ruang operasi, menghormati peran setiap tenaga kesehatan, mengutamakan keselamatan pasien atas kepentingan pribadi. Dasar hukum UU Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan, Pasal 29 Ayat 1, perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan wajib bekerja sama dengan tenaga kesehatan. UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, Pasal 46, tenaga kesehatan wajib bekerja sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan. Maknanya, persatuan tim medis menciptakan pelayanan anestesi yang aman dan efektif. Sila keempat, pelayanan yang dipimpin oleh Tuhan. Implementasi sila keempat yaitu pengambilan keputusan berbasis musyawarah, perawat anestesi menyampaikan pertimbangan klinis, tidak ada keputusan sepihak yang membahayakan pasien. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Pasal 30 Ayat 1, perawat berhak memberikan saran dan pertimbangan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran Pasal 2 Ayat 1, setiap tindakan kedokteran yang mengandung risiko harus mendapatkan persetujuan. Maknanya, keputusan klinis harus bijaksana, rasional, dan melibatkan Indonesia, implementasi pelayanan anestesi tanpa diskriminasi, sadar keselamatan untuk semua pasien, tidak membedakan pasien berdasarkan status ekonomi. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 4, setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman dan mutu dan terjangkau. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 29 Ayat 1, rumah sakit wajib memberikan pelayanan kesehatan yang adil dan tidak diskriminatif, maka semua pasien memiliki hak yang sama atas keselamatan hidup. Prinsip anti kekerasan implementasi, tidak ada kekerasan fisik, verbal maupun psikologis, menghormati informed consent, menggunakan komunikasi terapeutik. Dasar hukum terletak dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 33 Ayat 1. Setiap orang berhak bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi. Kode Etik Keperawatan Indonesia, perawat wajib melindungi pasien dari tindakan yang merugikan fisik maupun mental. Makna dari tersebut adalah anti kekerasan adalah kewajiban moral dan hukum.
keperawatan, tindakan sederhana seringkali memiliki makna yang sangat besar. Apa yang terlihat sebagai pemeriksaan yang rutin sejatinya adalah bentuk tanggung jawab profesional terhadap keselamatan dan martabat pasien. Perawatan anestesi menurut ketelitian dan ketenangan. Sikap tenang perawat saat memeriksa kondisi pasien menunjukkan komitmen terhadap keselamatan sekaligus menciptakan rasa aman bagi pasien yang berada dalam kondisi yang rentan. Pelayanan kesehatan yang baik tidak dilakukan dengan tergesa-gesa atau paksaan. Pendekatan yang lembut dan terkontrol merupakan bentuk pelayanan tanpa kekerasan, baik secara fisik maupun psikologisnya. Dalam setiap tindakan, perawat membawa tanggung jawab moral. Pasien mempercayakan keselamatan dirinya sepenuhnya kepada tenaga kesehatan, terutama saat pasien tidak mampu membela dirinya sendiri. Keperawatan tidak memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun kondisi pasien. Setiap tindakan dilakukan berdasarkan kebutuhan medisnya, bukan berdasarkan siapa pasien tersebut. Praktik keperawatan anestesi juga mengajarkan pentingnya pengendalian diri. Tidak ada ruang untuk emosi, tekanan, atau tindakan kasar dalam pelayanan kesehatan. Nilai-nilai Pancasila tidak selalu tampak dalam bentuk simbol atau ucapan. Nilai tersebut hidup dalam sikap, tindakan, dan tanggung jawab perawat terhadap pasien. Melalui praktik keperawatan yang profesional, manusiawi, dan bebas kekerasan, Pancasila diimplementasikan secara nyata dalam pelayanan kesehatan. Inilah makna keperawatan anestesi, bukan hanya tentang tindakan klinis, tetapi tentang menjaga kehidupan dengan hati nurani. Intoleran memang mencemaskan, tapi bersikap serba paranoid jelas bukan pilihan. Waspada memang harus dan boleh-boleh saja, namun gampangan bikin cap hanya memperumit perkara.
Dinamika dan konflik mesti disikapi dengan jernih dan tenang agar polarisasi tidak semakin kencang. Pancasila penting justru karena mengakomodasi segala pertarungan politik dan ideologi. Selama tidak melanggar hukum dan sesuai konstitusi, Pancasila memberi tempat berbagai dinamika dan kontestasi. Sebab Pancasila memang dirancang pendiri bangsa saat menghadapi realitas yang pelik sekaligus kaya. Lahir dari tumbukan ideologi yang berbeda, Pancasila menjadi konsensus yang menengahi semua. Masing-masing sila saling melengkapi, tiada yang saling mengungguli apalagi mengangkangi. Menempatkan Pancasila rumah bersama bagi kemajemukan, jalan tengah bagi segala macam perseteruan. Ibu, saya izin bertanya. Menurut Ibu, gimana sih relevansi nilai-nilai Pancasila dalam praktik keperawatan anestesi saat ini? Menurut Ibu, ini sangat relevan sekali ya. Karena sebagai seorang perawat anestesi itu, pertama dalam memberikan pelayanan kita harus profesional. Yang pertama, kita harus menghormati apa? Hak pasien, hak dari pasien. Yang kedua, dalam memberikan pelayanan itu kita tidak boleh membeda-bedakan. Ya, di situ ada keadilan sosial. Mau pasien itu miskin, kaya, ataupun pasien itu tidak mampu pun harus kita berikan pelayanan di situ. Ingat juga etika sebagai seorang perawat anestesi, ketuhanan yang Maha Esa. Kita selalu berpegang teguh apapun yang akan kita lakukan itu. Ingat, kita punya Tuhan ya, yang harus apapun yang akan kita lakukan itu menjadi dasar akhlak kita. Kita dalam memberikan pelayanan ke pasien itu selalu diawasi. Jadi dalam memberikan pelayanan ke pasien harus tulus, dengan etika profesi kita harus dijunjung. Nafas yang terjaga adalah bukti bahwa Pancasila hidup tidak hanya di ruang kelas, tetapi juga di ruang operasi dan setiap keputusan yang menyelamatkan hidup manusia.